Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika seseorang yang dulu kita hina, ternyata adalah orang yang paling berharga dalam hidup kita? Inilah kisah seorang wanita sombong yang dulunya CEO besar, namun kehidupannya hancur dalam semalam, dan tanpa ia sadari, ia justru menemukan cinta sejatinya dari seorang pengemis yang ternyata menyimpan rahasia besar. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini hari ini? Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah penuh emosi dan inspirasi ini. Di tengah gedung pencakar langit Jakarta, Nadia Prameswari, wanita muda berusia 29 tahun, melangkah anggun dengan sepatu hak tinggi dan jas putih elegan. Tatapannya tajam, suaranya tegas, dan semua orang tahu, dialah CEO Brightstar Group, salah satu perusahaan teknologi terbesar di ibu kota. Namun di balik kesuksesan dan kecantikannya, Nadia dikenal sebagai wanita paling sombong dan angkuh di kantornya. Ia tak segan memarahi karyawan di depan umum hanya karena kesalahan kecil. Kalau kalian tak bisa bekerja sesuai standarku, silakan keluar. Bentaknya suatu pagi saat rapat. Suasana kantor membeku. Tak ada yang berani menatapnya. Bagi Nadia, dunia hanya terbagi dua, yang sukses dan yang gagal. Ia percaya uang bisa membeli segalanya, termasuk harga diri. Siang itu, setelah rapat panjang, Nadia turun dari mobil mewahnya untuk membeli kopi di sebuah kafe. Di depan pintu, seorang pengemis tua berwajah lusuh duduk sambil memegang kaleng kecil. Tangannya gemetar, matanya memohon. "Bu, sedikit rezeki, saya belum makan dari pagi," ucapnya lirih. Nadia mendengus sinis. "Kalau kamu mau makan, ya kerja dong. Jangan cuma minta belas kasihan. Dunia ini keras, Pak Tua," katanya dengan nada tajam. Beberapa orang di sekitar menatapnya tak percaya. Tapi Nadia hanya menaikkan dagu dan melangkah masuk. Pengemis itu menatap punggungnya lama, lalu berkata pelan, "Semoga suatu hari kamu belajar bahwa kesombongan tak akan selamanya menyelamatkanmu, Nona." Kata-kata itu seperti tidak berarti apa-apa bagi Nadia saat itu. Namun siapa sangka, kalimat sederhana dari seorang pengemis akan menjadi kutukan kehidupan yang mengubah segalanya. Malamnya, di apartemennya yang megah, Nadia menerima telepon dari sekretarisnya dengan wajah panik. "Bu, investor utama kita, Emer Leon, menarik seluruh dananya. Ada laporan keuangan yang bocor ke publik." Nadia berdiri terpaku. "Apa maksudmu?" "Itu tidak mungkin." Namun semua terjadi begitu cepat. Media mulai memberitakan skandal besar, korupsi, manipulasi data, dan penggelapan dana. Padahal Nadia sama sekali tidak tahu apa-apa. Semua itu ternyata ulah rekan bisnisnya sendiri, Arman, orang yang selama ini ia percayai. Dalam sekejap, Brightstar Group hancur. Saham anjlok, kantor disegel, aset dibekukan. Nadia mencoba melawan, namun semua pintu hukum tertutup. Ia kehilangan segalanya, termasuk tunangannya, Raymond, pria tampan yang langsung pergi begitu tahu Nadia bangkrut. "Maaf, Nat, aku tak bisa bersamamu lagi. Aku butuh wanita yang stabil secara finansial," katanya dingin. Nadia hanya diam, matanya kosong. Beberapa hari kemudian, Nadia diusir dari apartemennya. Semua barang mewahnya disita bank. Ia berjalan sendirian di tengah hujan malam Jakarta, mengenakan mantel tipis yang basah kuyup. Mobil-mobil melintas cepat. Orang-orang berlalu tanpa peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merasakan arti kesepian yang sebenarnya. Langkahnya goyah, tubuhnya menggigil. Ia jatuh terduduk di trotoar, tepat di depan tempat yang dulu ia lewati, tempat pengemis tua itu biasa duduk. Namun kali ini, sosok yang menolongnya bukan pengemis tua itu, melainkan seorang pria berpakaian sederhana, membawa payung robek, dan mata penuh iba. "Bu, kamu tidak apa-apa? Mari, aku bantu berteduh," ucapnya lembut. Nadia mengangguk lemah. Ia bahkan tak punya tenaga untuk bertanya siapa dia. Pria itu memapahnya ke tempat penampungan kecil di pinggir kota. Namanya Raka, pengemis muda yang hidup dari mengamen dan memulung. Ia menatap wajah Nadia yang pucat dan berkata, "Tenang saja, kamu aman di sini." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia tidur di lantai dingin, diselimuti kain lusuh. Di luar, hujan masih turun,
membasuh sisa-sisa kesombongan yang dulu melekat dalam dirinya. Namun Nadia tak tahu, pria sederhana yang menolongnya malam itu bukan sembarang orang. Dialah Raka Mahendra, pewaris tunggal imperium bisnis raksasa yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Dan takdir akan mempertemukan keduanya dalam kisah cinta yang penuh rahasia, luka, dan penebusan. Malam itu, suara hujan masih menetes pelan di atap seng tempat penampungan sederhana. Nadia terbangun dengan kepala berat dan tubuh lemah. Ia menatap sekeliling. Ruangan kecil, dinding kusam, tikar anyaman, dan aroma kayu basah. Di sudut ruangan, Raka sedang menyiapkan air panas dengan tungku kecil. "Minum ini dulu," katanya lembut sambil menyodorkan gelas plastik berisi air jahe. Nadia menatapnya sejenak, ragu, namun akhirnya menerima. "Terima kasih," ucapnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Beberapa detik kemudian, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Dulu, ia biasa bangun di kamar mewah dengan pemandangan kota, disambut asisten yang menyiapkan sarapan bergizi. Sekarang, ia duduk di lantai, memegang gelas lusuh, ditemani seorang pengemis yang bahkan tak ia kenal. Raka memperhatikan tanpa banyak bicara. Ia tahu, kadang yang dibutuhkan seseorang bukanlah kata-kata, tapi kehadiran yang tulus. "Kalau kamu butuh waktu untuk diam, aku ngerti," katanya lembut. Nadia hanya mengangguk. Ada sesuatu dalam suara Raka yang membuatnya tenang. Suara yang menenangkan, tapi juga misterius. Beberapa hari berlalu. Raka terus merawatnya, memberi makanan sederhana dari hasil memulung dan mengamen. Meski hidupnya pas-pasan, Raka tak pernah mengeluh. Setiap pagi ia pergi dengan karung di pundak, lalu pulang sore membawa beberapa botol plastik untuk dijual. Melihat itu, Nadia mulai merasa malu. Ia, mantan CEO sukses yang dulu memerintah ratusan orang, kini hidup dari belas kasihan seorang pria miskin. Dalam diam, hatinya bergolak antara gengsi dan rasa terima kasih. Suatu sore, Nadia memberanikan diri berbicara. "Raka, kenapa kamu mau menolongku? Kamu bahkan tak mengenalku." Raka tersenyum samar. "Dulu, aku juga pernah ditolong orang saat aku nggak punya apa-apa. Aku cuma ngelakuin hal yang sama." Jawaban sederhana, tapi menusuk hati Nadia lebih dalam daripada kata-kata motivasi manapun. Hari-hari berlalu, dan sedikit demi sedikit, Nadia belajar tentang arti kehidupan sesungguhnya. Ia mulai membantu Raka, memilah sampah, membersihkan tempat penampungan, memasak makanan sederhana dari sisa bahan pasar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang tak pernah ada saat masih bergelimang harta. Namun dunia luar ternyata belum selesai menghancurkannya. Suatu pagi, saat Nadia mencoba keluar mencari pekerjaan, ia bertemu dengan mantan rekan bisnisnya, Raisa, wanita licik yang dulu berpura-pura menjadi sahabatnya. Raisa tertawa sinis melihat Nadia dengan pakaian lusuh. "Aku hampir nggak ngenalin kamu, Nat. Dulu kamu sombong banget, ya? Sekarang lihat dirimu, jadi pengemis juga." Nadia hanya menunduk. Tak ada lagi kekuatan untuk membalas. Raisa menepuk pundaknya dengan senyum mengejek. "Oh ya, aku kerja di perusahaan baru milik Arman. Kami sekarang partner besar. Dunia ini lucu ya? Kadang yang di atas bisa jatuh begitu cepat." Lalu ia pergi, meninggalkan Nadia yang menatap kosong ke arah langit. Sore itu, Nadia pulang ke tempat Raka dengan mata bengkak. Namun begitu melihat Raka yang sibuk memperbaiki atap bocor, ia menahan tangisnya dan berusaha tersenyum. "Raka, kalau aku mau kerja, kamu izinin, kan?" "Tentu," jawab Raka. "Tapi jangan maksain diri. Hidup itu bukan soal cepat bangkit, tapi soal mau berjuang." Kalimat itu membuat Nadia termenung. Ia mulai mencari pekerjaan kecil, menjadi penjaga warung, asisten toko, apapun yang bisa menghasilkan uang halal. Meski sering ditolak karena masa lalunya, ia tak menyerah. Malam-malam panjang dihabiskan bersama Raka di bawah cahaya lampu redup, membicarakan mimpi dan masa depan. Raka sering berkata, "Kadang Tuhan sengaja ngambil semua yang kamu punya, supaya kamu sadar siapa yang benar-benar peduli." Nadia mulai mengagumi cara berpikirnya. Bagaimana bisa seseorang yang hidup di jalanan memiliki pandangan hidup sebijak itu? Namun ia tidak berani bertanya lebih jauh. Dalam hati kecilnya, ia merasakan bahwa Raka menyimpan sesuatu. Suatu malam,
Saat Nadia terbangun, ia melihat Raka keluar diam-diam. Dari kejauhan, ia melihat Raka berbicara dengan seseorang di dalam mobil hitam berpelat mahal. Ia tertegun. Apa mungkin dia bukan orang biasa? Gumamnya pelan. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, hujan turun deras. Raka kembali, membawa makanan untuk mereka berdua, seolah tak terjadi apa-apa. Ia menatap Nadia dengan senyum lembut. Kamu lapar, Nat? Nadia mengangguk pelan. Ia tak tahu, apakah pria ini benar-benar pengemis, atau seseorang dengan masa lalu yang jauh lebih rumit dari yang terlihat. Dan di balik malam yang tenang itu, takdir sedang menyiapkan kejutan besar. Sebuah kebenaran yang akan mengubah seluruh jalan hidup mereka berdua. Malam kembali turun, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di dalam gubuk kecil beratap seng itu, Nadia duduk diam, memandangi api kecil di tungku kayu yang mulai padam. Raka sedang di luar, memisahkan botol plastik hasil memulung siang tadi. Siluet tubuhnya tampak samar di balik cahaya lampu jalan yang temaram. Sudah hampir 2 minggu Nadia tinggal di tempat itu, tempat yang dulu tak pernah ia bayangkan akan menjadi rumah. Setiap hari ia belajar menahan gengsi, menelan rasa malu, dan membuka matanya terhadap kehidupan yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Namun malam itu, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia masih teringat jelas bagaimana Raka berbicara dengan pria di dalam mobil mewah malam sebelumnya. Ia penasaran, siapa sebenarnya Raka? Pengemis mana yang bisa berhubungan dengan orang kaya seperti itu? Tapi setiap kali ia ingin bertanya, sesuatu menahannya. Ada aura misterius dalam diri Raka, tenang, berwibawa, dan seolah menyimpan banyak rahasia. Keesokan paginya, matahari baru saja naik ketika Nadia berjalan keluar untuk membantu Raka memulung. Di tengah perjalanan, beberapa orang di pasar mengenalinya. Itu kan Bu Nadia, CEO yang kemarin masuk berita, bisik seseorang. Kasihan, katanya perusahaannya bangkrut gara-gara korupsi. Ya pantas, sombong sih dulu. Bisikan-bisikan itu menusuk seperti belati. Nadia menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang mulai menggenang. Namun tiba-tiba, Raka menepuk bahunya pelan. Biarkan saja, Nat. Dunia memang cepat menghakimi, tapi cuma kamu yang tahu perjuanganmu. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Ia menatap Raka, pria sederhana dengan wajah lelah namun matanya jujur. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa benar-benar dilihat bukan karena statusnya, tapi karena dirinya. Siang itu, Raka dan Nadia berhenti di taman kota. Raka membuka bungkusan kecil berisi nasi bungkus dan 2 potong tempe. Ia menyerahkan satu kepada Nadia. Cuma ini yang bisa aku belikan hari ini, katanya dengan senyum malu. Nadia tersenyum samar. Terima kasih. Ini lebih dari cukup. Ia memakan nasi itu perlahan, menikmati rasa sederhana yang entah kenapa terasa begitu hangat. Hidup yang dulu penuh kemewahan ternyata tak pernah memberinya rasa tenang seperti ini. Setelah makan, Raka menatap langit, lalu berkata pelan. Nat, aku tahu kamu orang kuat, tapi jangan terus nyalahin diri sendiri. Kadang, kehilangan segalanya bukan akhir, tapi awal baru. Nadia tertegun. Kata-kata itu seperti menembus hatinya. Awal baru, gumamnya pelan. Ia menatap Raka, tersenyum untuk pertama kalinya tanpa pura-pura. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Raka selalu menemukan cara untuk membuat Nadia tersenyum, dari candaan sederhana, hingga tindakan kecil yang tulus. Ia bahkan membantu Nadia menulis ulang rencana hidupnya. Aku bisa mulai dari bawah lagi, kata Nadia suatu malam. Kalau aku bisa bikin perusahaan dulu, aku juga bisa mulai dari nol. Raka menatapnya dengan bangga. Itu semangat yang aku suka. Namun di balik senyum itu, Nadia tidak tahu bahwa Raka diam-diam mulai melindunginya. Ia memantau orang-orang yang pernah menjebak Nadia, memastikan mereka tak lagi mencelakainya. Lewat jaringan yang tak terlihat, Raka menggerakkan orang-orangnya tanpa Nadia sadari. Suatu sore, Nadia sedang menyapu halaman kecil ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari dalam, keluar Raymond, mantan tunangannya. Wajahnya tampak terkejut melihat kondisi Nadia. Nat, jadi ini sekarang hidupmu? Katanya dengan nada setengah meremehkan. Nadia menatapnya tenang. Ya, beginilah.
Tapi setidaknya aku hidup jujur. Raymond mendengus. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Tapi dengan satu syarat, tinggalkan orang gila itu, pengemis yang kamu panggil suami. Nada suaranya dingin, penuh kesombongan. Namun sebelum Nadia menjawab, Raka muncul dari dalam rumah. Ia berdiri di hadapan Raymond dengan tenang, tanpa sedikit pun ketakutan. Terima kasih atas tawarannya, kata Raka lembut. Tapi kami tidak butuh bantuan dari orang yang menilai manusia berdasarkan uang. Raymond terdiam, wajahnya memerah. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu tahu siapa aku? Raka menatapnya dalam. Aku tahu persis siapa kamu. Tapi mungkin kamu belum tahu siapa aku. Nada suaranya berubah tegas, penuh wibawa. Raymond mundur selangkah, merasa aneh dengan tatapan Raka yang begitu tajam. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan masuk ke mobilnya, meninggalkan mereka berdua. Nadia menatap Raka heran. Raka, kamu kenal dia? Raka tersenyum tipis. Dunia ini kecil, Nat. Kadang orang yang meremehkanmu akan datang lagi, untuk melihat apakah kamu benar-benar sudah bangkit. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan tentang pria ini. Ia merasa aman bersamanya, tapi juga penasaran. Siapakah Raka sebenarnya? Malam itu, saat Nadia tertidur, Raka keluar sebentar. Ia menerima panggilan dari seseorang di seberang telepon. Ya, pastikan semua berjalan sesuai rencana. Jangan sampai ada yang tahu identitasku. Suaranya dingin namun tegas. Jauh berbeda dari sosok sederhana yang dikenal Nadia. Raka menatap langit malam yang penuh bintang dan berbisik. Sedikit lagi, Nat, sebentar lagi kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan malam itu menjadi saksi awal dari kebangkitan yang akan mengguncang segalanya. Pagi itu, sinar matahari menerobos celah atap seng, membangunkan Nadia dari tidur singkatnya. Udara masih dingin, namun aroma nasi yang dimasak Raka membuat suasana terasa hangat. Ia duduk di lantai bambu, menatap punggung pria yang kini menjadi bagian dari hari-harinya. Pria yang dulu ia remehkan, kini justru menjadi alasan ia bertahan. Raka menoleh, tersenyum. Pagi, Nat. Aku masak nasi goreng sederhana, tapi rasanya nggak kalah sama restoran mahal. Loh? Nadia tertawa kecil. Suara yang sudah lama tak terdengar dari bibirnya. Kamu yakin? Nanti kalau nggak enak, aku kasih review bintang 1 ya. Candanya ringan. Mereka makan berdua, di tempat sempit yang kini terasa seperti rumah. Sesekali Raka menceritakan hal lucu dari kehidupannya di jalan. Bagaimana ia pernah ditipu tukang parkir, atau harus bersembunyi dari hujan di bawah jembatan. Nadia mendengarkan dengan antusias, seolah setiap cerita itu membuka matanya tentang dunia yang dulu tak pernah ia pahami. Namun di balik tawa kecil itu, Nadia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali Raka tersenyum, ada rasa hangat yang tak bisa ia jelaskan. Ia berusaha menepisnya, karena di kepalanya, ia masih menyimpan bayangan seorang pengemis, bukan pria yang seharusnya ia cintai. Tapi hatinya berkata lain. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di taman kota sambil makan gorengan, Raka berkata, Nat, kamu nggak pernah pengen balas dendam sama orang-orang yang udah jatuhin kamu? Nadia terdiam. Dulu iya, jawabnya jujur. Aku ingin mereka semua ngerasain apa yang aku rasain. Tapi sekarang, entahlah, aku cuma ingin tenang. Raka menatapnya dalam. Kalau begitu, kamu sudah mulai sembuh. Dari apa? Tanya Nadia. Dari luka yang kamu bawa sendiri. Kata-kata itu membuat Nadia menunduk. Ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Bagaimana bisa seorang pria yang hidup di jalanan berbicara dengan kedalaman seperti itu? Beberapa hari kemudian, Raka jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuhnya lemah. Dan Nadia panik bukan main. Ia merawat Raka siang dan malam, membasuh keningnya dengan air dingin, menyiapkan obat seadanya. Saat Raka mengigau, Nadia menggenggam tangannya erat. Bertahan ya, Rak. Kamu nggak boleh pergi. Aku butuh kamu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Malam itu ia tak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di samping Raka, menatap wajah lelaki itu dengan penuh rasa bersalah dan kasih sayang. Untuk pertama kalinya, ia sadar, tanpa Raka, hidupnya kini tak ada artinya.
Pagi menjelang, Raka membuka matanya pelan. Ia tersenyum lemah. Kamu belum tidur, Nat? Nadia menggeleng cepat. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Raka tertawa kecil. Aku nggak akan kemana-mana. Aku janji. Seketika, Nadia memeluknya erat. Raka sempat terkejut, tapi kemudian membalas pelukan itu dengan lembut. Pelukan dua jiwa yang sama-sama pernah hancur, tapi kini saling menyembuhkan. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Nadia mulai terbuka, menceritakan masa lalunya, kesalahan, dan kejatuhannya. Raka mendengarkan tanpa menghakimi, hanya dengan tatapan penuh pengertian. Aku dulu pikir, kalau aku punya uang, aku bisa ngatur segalanya, kata Nadia suatu malam. Tapi ternyata, uang gak bisa beli ketulusan. Raka tersenyum. Dan kamu sekarang udah nemuin itu. Nadia menatapnya. Iya, dari kamu. Keheningan jatuh di antara mereka. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Dalam diam, mereka sama-sama tahu, sesuatu telah berubah. Cinta mulai tumbuh, pelan tapi pasti, seperti bunga liar yang tumbuh di tanah kering. Suatu pagi, Nadia memutuskan membantu Raka mencari nafkah. Mereka berdua mulai membuka lapak kecil di pinggir jalan, menjual minuman dingin dan gorengan. Awalnya sepi, tapi karena senyum ramah mereka, orang-orang mulai datang. Raka sering menggoda pelanggan dengan canda khasnya, sementara Nadia belajar tersenyum tanpa topeng. Lihat tuh, Nat, kata Raka sambil menunjuk toples koin yang mulai penuh. Dulu kamu ngitung laba miliaran, sekarang senyum liat recehan. Nadia tertawa. Tapi anehnya, aku malah bahagia. Karena ini hasil kerja keras kita sendiri, jawab Raka pelan. Hari berganti minggu. Usaha kecil mereka mulai dikenal warga sekitar. Nadia mulai menemukan kembali makna hidup, bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia biasa yang berjuang dari nol bersama seseorang yang benar-benar tulus. Namun di balik semua kebahagiaan itu, bayangan masa lalu masih mengintai. Suatu sore, seorang pria berpakaian rapi memandangi mereka dari jauh. Ia menelepon seseorang dan berkata, target sudah ditemukan. Dia bersama pria itu. Sementara Nadia dan Raka tak menyadari apa-apa, takdir sudah menyiapkan babak baru. Kehidupan yang damai itu tak akan berlangsung lama. Rahasia besar tentang siapa sebenarnya Raka, dan mengapa ia hadir dalam hidup Nadia, akan segera terungkap sedikit demi sedikit. Hari itu langit mendung. Awan hitam bergelayut, seolah mencerminkan perasaan Nadia yang gelisah. Ia menatap ke arah kios kecilnya yang kini mulai sepi. Musim hujan membuat dagangan mereka menurun drastis. Uang hasil penjualan habis untuk biaya obat Raka dan sewa kontrakan. Rak, uang kita tinggal segini, katanya lirih, memperlihatkan beberapa lembar uang lusuh. Raka menatapnya dengan senyum tipis, walau jelas kekhawatiran terlihat di matanya. Nggak apa-apa, Nat, masih ada aku. Kita pasti bisa lewatin ini. Tapi takdir seolah ingin menguji mereka lebih jauh. Malamnya, pemilik kontrakan datang. Lelaki paruh baya itu berbicara ketus. Kalau besok belum bisa bayar sewa, saya usir kalian. Saya nggak peduli kalian mau tidur di jalan sekalipun. Nadia menunduk, hatinya perih. Raka hanya menghela napas panjang. Setelah pria itu pergi, Nadia duduk di lantai dengan mata berkaca-kaca. Rak, aku nggak sanggup kalau harus kembali ke jalan. Raka mendekat, menggenggam tangannya lembut. Kita nggak akan kembali ke sana. Aku janji. Keesokan harinya, Raka pergi ke kota mencari pekerjaan. Dari pagi hingga sore ia melamar ke berbagai tempat, buruh gudang, sopir, bahkan penjaga parkir. Namun semua menolak karena ia tak punya identitas dan tampak kumuh. Ia pulang dengan langkah lemas. Di tengah hujan deras, ia menatap foto kecil Nadia yang ia simpan di dompet usang. Aku nggak boleh nyerah. Demi dia, gumamnya. Sesampainya di kontrakan, ia melihat Nadia sedang duduk termenung. Ada kabar baik? Tanya Nadia berharap. Raka hanya menggeleng pelan. Namun tiba-tiba Nadia menatapnya dengan pandangan serius. Rak, aku punya ide. Tapi jangan marah ya. Nadia menarik napas dalam, lalu berkata, ada seorang kenalanku, pemilik panti amal. Katanya,
Mereka bisa bantu pasangan suami istri miskin untuk dapat bantuan dana dan tempat tinggal sementara. Raka terdiam. Pasangan suami istri. Nadia mengangguk pelan. Kalau kita menikah secara resmi, kita bisa dapat bantuan itu. Setidaknya sampai kita bisa bangkit lagi. Raka tertegun. Bukan karena ia tak mau, tapi karena ia tahu arti pernikahan baginya sangat sakral. Namun melihat wajah Nadia yang penuh harap, hatinya luluh. Kalau itu bisa bikin kamu aman, aku mau, Nat. Mereka pergi ke kantor kelurahan esok paginya. Tak ada gaun putih, tak ada jas, tak ada bunga. Hanya dua hati yang sama-sama hancur tapi saling menggenggam untuk bertahan hidup. Saksi menikah mereka hanyalah dua pedagang kaki lima di sekitar kontrakan. Saat penghulu membaca ijab kabul, suara Raka bergetar tapi tegas. Saya terima nikahnya Nadia binti Rahman dengan mas kawin seikhlasnya. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menikah bukan karena harta, tapi karena hati. Raka menatapnya lembut, lalu berbisik. Mulai hari ini, kamu nggak sendiri lagi. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah sederhana milik panti amal itu. Raka mulai bekerja membantu di bengkel kecil, sementara Nadia membantu di dapur umum. Meski hidup pas-pasan, tawa mereka mulai kembali terdengar. Ada kebahagiaan kecil di setiap sore ketika mereka duduk berdua menikmati teh hangat, bercerita tentang harapan masa depan. Rak, kata Nadia suatu hari, aku nggak nyangka, hidup sederhana seperti ini bisa buat aku merasa hidup lagi. Raka tersenyum, karena kamu udah belajar lihat kebahagiaan dari hal kecil. Namun kebahagiaan itu belum lama mereka rasakan, ketika masa lalu mulai mengetuk kembali. Suatu siang, seorang wanita berpenampilan mewah datang ke panti. Ia adalah Laras, mantan rekan bisnis Nadia, dan juga orang yang dulu menusuknya dari belakang. Wajah Nadia langsung memucat saat melihatnya. Laras menatapnya dengan tatapan merendahkan. Jadi ini tempat kamu sekarang, Nat? Dari CEO jadi pembantu panti? Kasihan sekali. Raka yang mendengar itu menatap Laras tajam. Tapi Nadia menahan tangannya. Biarkan saja, Rak, bisiknya. Aku nggak mau memperpanjang masalah. Laras tersenyum sinis. Oh iya, kabar baik. Perusahaan yang kamu bangun dulu, sekarang milik kami sepenuhnya. Dan minggu depan akan ada pesta besar untuk merayakannya. Tapi tenang, kamu boleh datang kok, kalau berani. Ia pergi meninggalkan mereka, meninggalkan luka yang kembali terbuka. Nadia menatap tanah, air matanya jatuh tanpa suara. Raka memeluknya lembut, lalu berbisik di telinganya. Nat, mungkin ini waktunya kamu berdiri lagi. Tapi kali ini, bukan sendiri. Aku di sini. Malam itu, Raka menatap langit dari jendela. Tatapannya tak lagi seperti pengemis biasa. Ada sorot mata tajam dan penuh rencana. Ia mengeluarkan sebuah cincin kecil dari saku, bukan cincin pernikahan mereka, tapi cincin keluarga yang pernah ia sembunyikan selama ini. Cincin dengan lambang A, singkatan dari nama keluarganya, Arga Group, salah satu konglomerat besar yang dulu menghilang dari publik. Waktunya menunjukkan siapa aku sebenarnya, gumam Raka pelan. Sementara Nadia, yang tertidur di ranjang, tak tahu bahwa suami sederhana yang kini ia cintai, sebenarnya adalah miliarder tersembunyi yang sedang menunggu waktu untuk membalas dendam dengan caranya sendiri. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan, memantulkan bayangan Raka yang sedang duduk sendirian di teras rumah kecil mereka. Matanya menatap kosong ke jalan yang basah. Tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Nadia keluar membawa selimut, memandang suaminya dengan cemas. Rak, kamu belum tidur juga? Raka tersenyum samar. Nggak bisa. Banyak yang kepikiran. Nadia mendekat, duduk di sampingnya. Sejak kita nikah, kamu sering banget keluar malam. Kadang nggak bilang mau kemana. Aku nggak curiga, tapi aku takut ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Raka terdiam. Suara hujan menutupi keheningan di antara mereka. Ia ingin bicara jujur, tapi belum waktunya. Ada rencana besar yang masih harus ia susun. Dan kebenaran itu bisa membahayakan Nadia jika diungkap sekarang. Jadi ia hanya menjawab pelan, aku cuma nyari jalan buat masa depan kita, Nat.
Percaya sama aku. Nadia menatapnya lama. Ada sesuatu di balik tatapan Raka. Ketenangan yang aneh. Seperti pria yang punya kuasa besar tapi memilih diam. Namun akhirnya ia mengangguk. Aku percaya. Beberapa hari kemudian, perubahan pada Raka semakin terasa. Ia mulai berpakaian rapi setiap kali keluar rumah. Tak lagi dengan jaket lusuh atau celana pudar, melainkan kemeja bersih dan sepatu mengkilap yang entah dari mana asalnya. Setiap kali ditanya, Raka hanya menjawab singkat, pinjaman teman. Namun suatu sore, Nadia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Saat Raka sedang mandi, ponselnya berbunyi. Di layar tertulis nama pengirim pesan. Tuan Surya, laporan proyek selesai. Nadia mengerutkan kening. Tuan Surya? Proyek apa? Ia menatap layar sebentar, tapi tak sempat membuka pesan itu. Raka sudah keluar dari kamar mandi. Siapa yang nelpon? Nat? Nggak tahu, cuma pesan biasa. Jawab Nadia cepat, mencoba menutupi rasa penasaran yang mulai tumbuh dalam hatinya. Malam itu, Nadia sulit tidur. Ia memandangi wajah Raka yang tenang di sampingnya. Terlintas pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Siapa sebenarnya suamiku ini? Ia mengingat kembali semua yang telah mereka lalui. Bagaimana Raka selalu tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana ia bicara dengan tenang seperti orang yang pernah memimpin banyak orang, bukan seorang pengemis seperti yang dulu ia temui. Dan ada hal lain, bekas luka samar di tangannya, yang terlihat seperti bekas operasi atau bekas luka lama akibat kecelakaan besar. Rasa penasaran itu berubah menjadi gelisah. Keesokan harinya, Nadia memutuskan mengikuti Raka diam-diam. Ia menunggu hingga Raka berangkat pagi-pagi, lalu menyusul dengan ojek online. Raka berhenti di depan sebuah gedung besar bertuliskan, R Group Development Office. Gedung modern dengan pintu kaca dan penjaga keamanan di depan. Nadia menatap dari jauh, hatinya berdebar. R Group? Bukankah itu perusahaan besar yang dulu pernah bekerja sama dengan perusahaanku? Ia melihat Raka masuk ke dalam gedung dengan disambut sopan oleh satpam dan resepsionis. Mereka bahkan memanggilnya dengan hormat. Selamat pagi, Pak Raka. Dunia Nadia seakan berhenti berputar. Pak Raka? Seolah pria yang ia panggil suami itu bukanlah pengangguran sederhana seperti yang ia kenal, melainkan seseorang dengan jabatan tinggi. Malamnya, saat Raka pulang, Nadia mencoba bersikap biasa. Namun tatapannya tak bisa berbohong. Rak, katanya pelan, kamu kerja di mana sebenarnya? Raka menatapnya, sedikit terkejut. Kenapa nanya gitu? Aku cuma pengen tahu. Aku lihat kamu masuk ke kantor besar tadi pagi. Semua orang manggil kamu, Pak. Kamu siapa, Raka? Suasana menjadi tegang. Hening beberapa detik. Raka menatap wajah istrinya. Ada kejujuran di mata itu, tapi juga ketakutan kehilangan kepercayaan. Akhirnya Raka menjawab dengan nada pelan tapi tegas. Nat, aku nggak bisa jelasin semuanya sekarang. Tapi aku janji, semua ini buat kebaikan kita. Tolong sabar sedikit lagi. Nadia terdiam. Ia ingin memaksa, tapi melihat wajah Raka yang serius, ia hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, timbul dua perasaan yang bertentangan, kepercayaan dan rasa takut. Malam itu, saat Nadia tertidur, Raka berdiri di depan cermin. Ia melepas jam tangan hitam di pergelangan tangannya. Jam yang di baliknya tersembunyi lambang kecil berbentuk huruf A, berwarna emas. Tatapannya berubah tajam. Sebentar lagi, semuanya akan kembali seperti semula, bisiknya. Ia menatap ke arah Nadia yang tertidur lelap. Dan saat itu tiba, aku janji, kamu gak akan pernah tahu rasa takut lagi. Di luar, kilatan petir menerangi langit malam. Dan di dalam kamar kecil itu, misteri tentang siapa sebenarnya Raka Arga, mulai tumbuh menjadi teka-teki yang menegangkan. Pagi itu terasa berbeda. Nadia baru saja membuka kios kecilnya ketika seseorang datang menghampiri. Seorang pria muda berpakaian rapi membawa amplop coklat besar. Bu Nadia? Tanyanya sopan. Iya, saya. Ini surat dari pihak R Group. Mohon diterima. Nadia bingung. Ia belum sempat bertanya ketika pria itu sudah pergi. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat resmi bertuliskan. Penerima program kemitraan UMKM binaan R Group,
atas nama Nadia Rahman. Dinyatakan menerima bantuan modal usaha sebesar 150 juta rupiah dan fasilitas tempat usaha di pusat kota. Nadia hampir tak percaya. Matanya membesar, tangannya bergetar memegang kertas itu. Ini nggak mungkin, bisiknya lirih. Ia menatap Raka yang baru datang membawa sarapan. Ra, lihat ini. Aku dapat bantuan besar. Dari R Group. Raka menatap surat itu, pura-pura terkejut. Wah, serius? Selamat ya, Nat. Berarti kerja keras kamu mulai dihargai. Tapi di balik senyum lembutnya, ada kilatan tatapan yang tak bisa disembunyikan. Tatapan seseorang yang tahu persis dari mana semua ini berasal. Beberapa hari kemudian, Nadia resmi membuka kedai minuman modern di ruko kecil di pusat kota. Ia bekerja dengan semangat, melayani pelanggan dengan senyum lebar. Usahanya langsung ramai, seolah keberuntungan tiba-tiba berpihak padanya. Namun tanpa ia sadari, setiap langkah suksesnya selalu diawasi seseorang dari jauh. Raka, dalam diam, menjadi dalang di balik semua itu. Ia diam-diam menginstruksikan tim kepercayaannya untuk membantu Nadia tanpa mencantumkan namanya. Pastikan semua berjalan lancar. Tapi jangan sampai dia tahu siapa yang mendanai, katanya tegas lewat sambungan telepon malam itu. Suaranya kini bukan lagi suara pria jalanan, melainkan suara pemimpin sejati. Ia berdiri di depan jendela hotel mewah, mengenakan jas hitam, dengan layar laptop di depannya menampilkan grafik saham yang naik perlahan. Ya, Raka Arga telah kembali, meski dunia belum mengetahuinya. Sementara itu, kehidupan Nadia berubah drastis. Ia mulai dikenal sebagai pengusaha wanita inspiratif yang bangkit dari bawah. Media lokal bahkan menulis tentangnya. Dari jalanan ke kesuksesan, kisah inspiratif Nadia Rahman. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Semua terlalu mulus. Terlalu sempurna untuk sekadar kebetulan. Ia mulai curiga, apakah semua ini benar-benar takdir, atau ada seseorang yang bekerja diam-diam di balik layar? Setiap kali ia menatap Raka, pertanyaan itu semakin kuat. Rak, kamu pernah dengar tentang R Group? Tanyanya suatu malam. Raka tersenyum samar. Sedikit. Kenapa? Mereka bantu aku banyak sekali. Tapi, aku nggak ngerti kenapa mereka pilih aku. Aku bukan siapa-siapa. Raka mendekat, menatapnya dalam. Mungkin karena mereka lihat potensi dalam dirimu. Dunia kadang memberi kesempatan ke orang yang pantas. Nat? Nadia menatapnya lama, lalu tersenyum pelan. Mungkin kamu benar. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu Raka menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, di sisi lain kota, Laras duduk di ruang kantornya membaca artikel berita tentang Nadia. Ekspresinya berubah masam. Nadia? Dia sekarang sukses lagi. Ia mengepalkan tangan, lalu menatap asistennya dengan dingin. Cari tahu siapa yang ada di balik semua itu. Aku nggak mau dia naik daun lagi. Beberapa hari kemudian, laporan itu datang. Bu, sumber dana terbesar dari program R Group yang bantu Nadia, ternyata berasal dari divisi pribadi bernama Ra Foundation. Laras mengerutkan dahi. Ra? Gumamnya. Kemudian wajahnya mendadak pucat. Raka Arga. Nama itu bergema di kepalanya seperti petir menyambar. Tidak mungkin, dia sudah mati. Tapi rasa takut mulai merayap di dadanya. Kalau benar Raka masih hidup, berarti kebangkitan ini bukan kebetulan. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, malam di rumah sederhana mereka terasa tenang. Raka duduk di teras, menatap bintang-bintang. Nadia datang membawa teh hangat. Rak, kamu bahagia? Tanyanya lembut. Raka menatapnya, tersenyum penuh arti. Lebih dari bahagia. Aku cuma pengen lihat kamu berdiri lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Nadia tersenyum. Kamu tahu nggak? Aku nggak akan sampai sejauh ini tanpa kamu. Raka menatapnya lama, menahan emosi yang bergejolak di dadanya. Ia ingin berkata jujur, ingin mengatakan bahwa semua yang Nadia punya sekarang berasal dari tangannya. Tapi belum saatnya. Yang penting sekarang, kita terus jalan ke depan, katanya lembut. Dan jangan pernah takut sama masa lalu. Ketika malam semakin larut, Raka masuk ke dalam kamar kecil di ujung rumah.
Ia membuka laptop hitamnya dan menatap layar dengan serius. Di sana, grafik saham AR Group melonjak naik. Senyum tipis terukir di wajahnya. Langkah pertama selesai, bisiknya. Tinggal tunggu waktu sampai semua topeng mereka jatuh satu persatu. Ia menatap foto kecil di meja. Foto dirinya bersama ayahnya, pendiri Arga Group. Ayah, putramu sudah kembali. Di luar, angin malam berhembus pelan. Dunia belum tahu bahwa di balik kesuksesan baru seorang wanita sederhana, ada kebangkitan besar seorang pewaris yang dulu dikira hilang. Dan kebangkitan itu baru saja dimulai. Malam itu hujan turun deras di luar jendela. Raka duduk di ruang kerjanya yang remang, menatap layar laptop dengan wajah serius. Di sana terpampang serangkaian data, transaksi, dan nama-nama orang yang pernah menghancurkan keluarganya dulu. AR Group, perusahaan yang dulu menjadi miliknya, kini dikendalikan oleh Laras dan beberapa direktur licik yang merebutnya lewat tipu daya setelah ayahnya meninggal. Raka mengetik cepat, membuka dokumen lama dengan logo perusahaan itu. Ini semua akhirnya mulai terungkap, gumamnya pelan. Ia menatap sebuah nama di layar. Laras Dewanti, CEO Arga Group. Matanya menyipit, penuh kemarahan yang selama ini ia pendam. Namun belum sempat ia melanjutkan, terdengar suara lembut dari belakang. Raka. Nadia berdiri di pintu, mengenakan daster sederhana, rambutnya tergerai. Ia memandang layar laptop itu penuh penasaran. Kamu lagi ngapain? Akhir-akhir ini kamu sering begadang. Raka buru-buru menutup laptopnya. Ah, enggak. Cuma lihat berita bisnis. Nadia berjalan mendekat. Berita bisnis? Kamu jarang banget baca hal begitu. Ada yang kamu sembunyikan, ya? Raka tersenyum samar. Rahasia kecil. Tapi bukan yang buruk. Nadia menatapnya curiga. Tapi akhirnya hanya menghela napas. Ya sudah. Jangan terlalu capek. Besok kan pembukaan cabang baru. Aku pengen kamu ada di sana. Pasti, jawab Raka lembut. Ia menggenggam tangan Nadia, lalu menatap matanya lama. Tatapan itu penuh cinta, tapi juga penuh beban. Karena di balik kasihnya, tersimpan rahasia besar yang sebentar lagi tak bisa disembunyikan lagi. Keesokan harinya, kedai baru Nadia ramai oleh pelanggan dan wartawan lokal. Semua kagum dengan wanita sederhana yang kini berhasil membuka cabang kedua dalam waktu singkat. Namun di antara keramaian itu, Laras muncul dengan langkah angkuh, mengenakan blazer merah mencolok. Selamat ya, Nadia, katanya dengan senyum dingin. Wah, bahkan orang seperti kamu bisa sukses juga sekarang. Dunia memang lucu. Nada suaranya penuh sindiran. Nadia menatapnya dengan hati-hati. Terima kasih, Bu Laras. Tapi saya percaya, semua bisa berubah kalau kita mau berjuang. Laras menatapnya tajam. Tentu saja. Tapi hati-hati, ya. Dunia bisnis nggak sesederhana itu. Raka yang berdiri di pojok ruangan memperhatikan dari jauh. Ia mengenali sosok itu, wanita yang dulu menjadi salah satu dalang kehancuran keluarganya. Darahnya berdesir. Tangannya mengepal, menahan emosi yang mulai naik. Namun ia tahu, belum saatnya bergerak. Ia hanya menatap Laras dingin, sementara bibirnya berbisik lirih. Mainkan saja peranmu sekarang, Laras. Waktumu tinggal sebentar lagi. Malamnya, Nadia pulang lebih awal. Ia menemukan Raka sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Suaranya terdengar berat dan berwibawa. Iya, pastikan saham AR Group dialihkan secara perlahan. Gunakan nama perusahaan penampung yang kita siapkan. Jangan biarkan Laras tahu sumbernya. Nadia berdiri terpaku di depan pintu, wajahnya pucat. Ia baru sadar suara suaminya terdengar seperti seorang pemimpin perusahaan besar, bukan pengangguran seperti yang ia kenal dulu. Begitu Raka menutup telepon, Nadia masuk perlahan. Rak, siapa yang barusan kamu telepon? Raka terdiam sejenak. Oh, cuma teman lama. Ada urusan bisnis kecil. Bisnis kecil? Kamu baru saja nyebut soal saham dan Arga Group. Nada suara Nadia meninggi. Sebenarnya kamu siapa, Raka? Raka menunduk, diam cukup lama. Akhirnya ia menarik napas panjang, lalu menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Nat, seharusnya aku cerita dari dulu.
Tapi aku takut kamu nggak siap. Cerita apa? Aku bukan orang biasa. Aku, pewaris sah Arga Group. Raka Arga, nama yang mungkin kamu pernah dengar di berita dulu. Nadia mundur satu langkah, terkejut. Raka Arga? Pewaris perusahaan yang katanya meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu itu. Raka mengangguk pelan. Ya, kecelakaan itu memang direncanakan. Aku hampir mati waktu itu, dan aku memilih menghilang. Dunia pikir aku sudah tiada, padahal aku hanya menunggu waktu untuk kembali. Nadia menatapnya tak percaya. Jadi, selama ini kamu berpura-pura jadi pengangguran? Jadi pengemis waktu kita pertama kali ketemu? Itu semua bohong. Tidak, Nat. Aku nggak pura-pura jadi pengemis. Aku memang kehilangan segalanya waktu itu. Aku hidup di jalanan, sendirian. Tapi justru di sana aku belajar tentang makna hidup. Tentang cinta. Tentang kamu. Air mata Nadia menetes. Kenapa kamu nggak jujur dari awal? Raka memegang kedua tangannya. Karena aku nggak mau kamu mencintaiku karena harta. Aku ingin kamu mengenalku sebagai manusia biasa. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Nadia menangis dalam diam. Bukan karena marah, tapi karena kecewa dan bingung. Jadi, semua bantuan yang aku dapat itu dari kamu. Raka menatapnya lemah, lalu mengangguk. Ya, Nat. Semua ini aku lakukan karena aku ingin kamu bangkit lagi. Aku ingin menebus apa yang mereka ambil dariku, dan darimu. Beberapa saat kemudian, Nadia duduk diam di kamar. Semua yang ia tahu tentang Raka kini terasa berbeda. Ia marah, terluka, tapi di dalam hatinya juga ada kekaguman. Ia baru sadar, suaminya bukan hanya pria sederhana yang baik hati, tapi seseorang yang sedang menyiapkan kebangkitan besar. Dan di luar sana, Laras juga baru saja menerima laporan penting dari detektif yang ia sewa. Bu Laras, Anda benar. Raka Arga masih hidup. Laras menatap foto Raka di meja dengan mata melebar. Kalau begitu, perang baru saja dimulai. Hujan malam itu turun lebih deras dari biasanya. Langit seolah tahu, badai besar bukan hanya terjadi di luar, tapi juga di hati seseorang bernama Raka Arga. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan jas hitam elegan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup sederhana. Wajahnya kini bukan lagi wajah lelaki jalanan. Tatapannya tajam, tegas, dan penuh tekad. Waktunya tiba, gumamnya lirih, menatap pantulan dirinya sendiri. Di meja, terbentang berkas-berkas, bukti-bukti lama, dan dokumen yang mampu mengguncang fondasi Arga Group, perusahaan yang dulu menjadi miliknya, kini dikuasai oleh tangan-tangan kotor. Raka menatap foto ayahnya. Ayah, ini untukmu. Untuk semua yang mereka hancurkan. Beberapa jam kemudian, gedung pusat Arga Group di Jakarta tampak lebih ramai dari biasanya. Laras baru saja keluar dari mobil mewahnya, melangkah percaya diri menuju ruang rapat. Tapi langkah itu mendadak terhenti ketika ia melihat sosok pria berdiri di depan lobi, tinggi, gagah, dengan jas hitam dan senyum dingin di wajahnya. Selamat pagi, Bu Laras, ucap pria itu tenang. Laras menatapnya tajam, matanya membulat. Raka Arga? Pria itu hanya tersenyum kecil. Lama tak berjumpa. Senang rasanya akhirnya bisa berdiri lagi di tempat yang dulu menjadi milik keluargaku. Laras terdiam, tubuhnya sedikit gemetar. Ia berusaha menutupi kegugupannya dengan tawa kecil. Jadi, ternyata kamu benar-benar masih hidup. Aku kira kabar itu cuma rumor. Rumor bisa jadi kenyataan kalau Tuhan belum mengizinkan seseorang kalah, jawab Raka tenang. Dan aku kembali untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Di dalam ruang rapat, suasana berubah tegang. Semua direktur dan pemegang saham duduk mematung ketika Raka menampilkan serangkaian dokumen di layar besar. Ini bukti bahwa saham Arga Group yang kalian pegang adalah hasil manipulasi. Ia menatap mereka satu persatu. Dan semua transaksi ilegal itu sudah aku serahkan ke lembaga keuangan dan pihak berwenang. Laras mencoba tenang. Kamu pikir kamu bisa datang seenaknya dan merebut semuanya? Tanpa bukti yang sah, kamu bukan siapa-siapa. Raka hanya tersenyum. Oh, aku pikir kamu lupa sesuatu. Ia menekan tombol di laptopnya,
Lalu muncul tayangan video. Rekaman itu memperlihatkan Laras sedang menandatangani surat pemindahan saham secara ilegal 5 tahun lalu, di bawah tekanan dan suap. Wajah para direksi berubah panik. Laras berdiri dengan wajah pucat, kehilangan kata-kata. Aku menyimpan semua bukti itu selama 5 tahun, ujar Raka pelan, menatapnya tajam. Aku diam bukan karena kalah, tapi karena aku menunggu waktu yang tepat. Raka melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Laras. Kamu ambil semuanya dariku dulu. Kini giliranku yang mengambil semuanya darimu. Beberapa hari kemudian, berita besar menghentak dunia bisnis. CEO Arga Group, Laras Dewanti, dicopot dari jabatannya setelah skandal manipulasi terbongkar. Di layar televisi, wajah Laras tampak tertunduk saat digiring keluar oleh aparat. Sementara itu, Raka duduk di ruang kantor baru, ruang yang dulu milik ayahnya. Ia menatap jendela besar dengan perasaan campur aduk. Nadia masuk pelan, membawa kopi hangat. Jadi ini tempatmu yang sebenarnya? Tanyanya lembut. Raka tersenyum tipis. Dulu aku kehilangan segalanya di sini. Sekarang aku kembali, tapi rasanya nggak seperti kemenangan yang aku bayangkan. Nadia duduk di depannya. Karena kamu sadar, balas dendam nggak selalu memberi kedamaian. Raka menatap istrinya lama, lalu menghela napas panjang. Ya, tapi aku harus melakukannya. Untuk nama baik ayahku. Untuk harga diriku. Nadia menggenggam tangannya. Dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan hanya pewaris harta, tapi juga pewaris keberanian. Raka tersenyum. Kamu tahu, Nat, kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan pernah bangkit sejauh ini. Nadia tersenyum hangat. Aku nggak pernah ingin kamu hidup dengan dendam. Aku cuma ingin kamu tenang. Kita berdua sudah terlalu lama disakiti masa lalu. Sementara itu, di tempat lain, Laras duduk di ruang interogasi. Tatapannya kosong, wajahnya lelah. Seseorang masuk ke ruangan, pria bertubuh besar dengan map hitam di tangan. Bu Laras, ada seseorang yang ingin bicara dengan Anda, katanya. Laras mendongak, dan wajahnya langsung berubah pucat. Raka berdiri di depan pintu, mengenakan jas abu-abu, dengan ekspresi yang tak lagi penuh amarah, hanya dingin dan tenang. Kenapa datang ke sini? Tanya Laras dengan suara serak. Raka menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Aku datang bukan untuk menghina. Aku cuma ingin kamu tahu, aku sudah memaafkanmu. Tapi hukum tetap berjalan. Laras terdiam, air matanya menetes tanpa suara. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar menyesal. Raka berbalik, melangkah keluar tanpa menoleh. Langkahnya tenang, langkah seseorang yang akhirnya melepaskan beban masa lalu. Beberapa minggu kemudian, di tepi pantai yang tenang, Raka dan Nadia berdiri berdampingan menatap matahari terbenam. Angin laut berhembus lembut, membelai wajah mereka. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Nat, kata Raka pelan. Sekarang aku cuma ingin hidup sederhana bersamamu. Tanpa kebohongan. Tanpa dendam. Nadia tersenyum dan memeluknya erat. Begitulah seharusnya. Kadang, kemenangan terbesar bukan saat kita menjatuhkan orang lain, tapi saat kita bisa memaafkan. Raka menatap mata istrinya dan mengangguk. Matahari perlahan tenggelam di cakrawala, membawa kedamaian yang lama hilang dari hidup mereka. Kini, sang pewaris yang dulu jatuh, akhirnya bangkit bukan karena dendam, tetapi karena cinta yang membuatnya kuat. Pagi itu, cahaya matahari menyinari halaman rumah kecil di pinggir laut. Burung-burung berkicau, ombak memecah di kejauhan, dan aroma kopi hangat menyelimuti udara. Di teras rumah itu, Raka duduk menatap lautan dengan senyum tenang, sementara Nadia datang membawa 2 cangkir kopi. Masih belum bisa percaya ya, kalau semua ini udah berakhir? Tanya Nadia pelan, duduk di sampingnya. Raka menatap langit, lalu tersenyum. Dulu aku pikir kebahagiaan itu cuma bisa datang kalau aku menang. Tapi ternyata, kedamaian justru datang saat aku berhenti berperang. Nadia tersenyum hangat, karena hati yang tenang jauh lebih berharga dari kekayaan apapun. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati suara ombak. Dunia mereka kini sederhana, jauh dari kemewahan, tapi penuh ketulusan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejatuhan Laras dan kebangkitan Raka. Kasus hukum itu selesai,
Dan semua aset yang dulu diambil secara tidak sah telah kembali ke tangan yang benar. Namun Raka tidak memilih untuk kembali menjadi CEO besar. Ia menyerahkan posisi itu kepada tim profesional yang ia percayai. Aku sudah menjalankan bagianku, katanya di rapat terakhir. Sekarang, biarlah generasi baru memimpin. Aku hanya ingin hidup damai dengan orang yang kucintai. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Beberapa bahkan menyebutnya bodoh. Bagaimana mungkin seorang miliarder memilih meninggalkan kekuasaan? Namun Raka tahu, hidup bukan soal membuktikan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling berani untuk memaafkan dan melepaskan. Suatu sore, Raka mengunjungi makam ayahnya. Ia membawa bunga putih dan menatap nisan itu dengan mata yang mulai berkaca. Ayah, aku sudah menepati janji. Aku ambil kembali nama baik keluarga kita, katanya lirih. Hembusan angin lembut membuat dedaunan bergoyang. Raka tersenyum kecil. Tapi yang paling penting, aku menemukan hal yang ayah selalu ajarkan. Bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada amarah, tapi pada hati yang mampu memaafkan. Ia menunduk, menatap batu nisan itu lama. Di wajahnya, tak ada lagi dendam. Yang tersisa hanyalah ketenangan seorang pria yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Sementara itu, di rumah kecil mereka, Nadia sibuk menatap bunga di halaman. Seorang anak kecil berlari ke arahnya sambil tertawa. Bunda, lihat, aku dapat bintang dari sekolah. Nadia memeluk anak itu erat, matanya berbinar. Pintar sekali kamu. Ayah pasti bangga. Tak lama kemudian, Raka datang dengan senyum lebar. Ia menggendong anaknya tinggi-tinggi dan tertawa bahagia. Dulu, kebahagiaannya hanya mimpi. Tapi kini, ia hidup dalam kedamaian yang nyata. Malamnya, setelah anak mereka tidur, Raka duduk bersama Nadia di teras sambil menatap bintang. Aku sering mikir, Nat, kalau waktu itu aku nggak jatuh, mungkin aku nggak akan pernah ketemu kamu, kata Raka perlahan. Nadia menatapnya lembut. Kadang Tuhan biarkan kita kehilangan segalanya, supaya kita belajar arti memiliki. Raka mengangguk. Dan aku bersyukur, kehilangan itu justru membawaku padamu. Beberapa waktu kemudian, mereka mengadakan acara kecil, pembukaan yayasan sosial bernama Ra Foundation, singkatan dari nama mereka berdua, Raka Nadia Arga. Yayasan itu didirikan untuk membantu anak-anak jalanan dan keluarga miskin, seperti Raka dulu. Dalam sambutannya, Raka berbicara di depan para undangan dan wartawan. Dulu aku kehilangan segalanya karena keserakahan dan kebencian. Tapi cinta mengajarkan aku satu hal. Kekayaan bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Nadia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, bangga pada pria yang kini bukan hanya berhasil bangkit, tapi juga membawa perubahan bagi banyak orang. Sore itu, setelah acara selesai, mereka berdua berjalan di tepi pantai. Langit berwarna oranye keemasan, angin berhembus lembut, dan cahaya mentari terakhir memantul di permukaan laut. Nadia memeluk lengan Raka erat-erat. Kamu tahu, Rak? Kalau aku ditanya, apa hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku? Jawabannya bukan saat aku sukses, tapi saat aku memilih menikah denganmu, lelaki yang dulu aku pikir cuma pengemis. Raka tertawa kecil. Dan aku juga bersyukur kamu gak ninggalin aku waktu semua kebenaran itu terungkap. Nadia menatapnya lembut. Karena cinta sejati gak butuh alasan. Ia cuma butuh keberanian untuk bertahan. Raka menatap laut luas di depannya. Dulu aku ingin membalas dendam. Sekarang aku cuma ingin membalas kebaikan Tuhan. Mereka berdua terdiam, menatap horizon yang perlahan memudar. Di antara desir angin laut, kehidupan baru mereka dimulai. Sederhana, tenang, dan penuh makna. Kadang hidup membuat kita jatuh, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajarkan makna sejati dari kekuatan dan cinta. Raka pernah kehilangan segalanya, tapi karena cinta dan kesabaran, ia menemukan kembali bukan hanya hartanya, tapi juga dirinya sendiri. Dari kota mana kalian menonton kisah ini? Tulis di kolom komentar, ya. Dan kalau kamu percaya bahwa cinta dan ketulusan bisa mengubah segalanya, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Hati berkilau. Balas dendam mungkin memuaskan hati, tapi hanya kasih yang bisa menyembuhkan luka.
Hidup bukan tentang membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tentang membuktikan bahwa kebaikan selalu menang pada akhirnya.